warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelajaran pada siang hari ini kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak? Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah. Untuk itu kita di sini akan membahas pelajaran akidah akhlak tentang di semester 2 ini tentang Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa? 99. Di semester 2 ini kita akan membahas tentang Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Tapi yang kita tekankan di sini adalah Al-Muhyi yang kita bahas. Baca surat Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghnaa. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahu. Nanti bisa dicermati di proyektor ini. Kamu bisa mengamati atau melihat, membaca, dan selanjutnya. Tetap fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Sektor itu Asmaul Husna. Yang kita bahas tentang Al-Muhyi. Kamu lihat, kamu baca. Al-Muhyi yaitu Allah bersifat Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan. Kamu baca. Dan hanya Allah lah yang bisa menghidupkan segala sesuatu. Terus sudah belum bacanya? Al-Mumit yang berarti apa sih itu? Al-Mumitu. Allah Maha mematikan. Semua makhluk hidup itu Allah yang mematikan. Sampai kamu baca itu, dialah yang menghidupkan dan juga mematikan. Tidak ada yang bisa menolak dari kematian ketika Allah sudah berkehendak dengan cara mengekang hawa nafsu. Wa ikut menegakkan
bisa membangkitkan makhluknya yang sudah mati hidup kembali di alam kubur atau alam akhirat nanti. Al-Bait menyampaikan lebih dari satu arti. Di bawah itu kamu lihat, menyampaikan dari lebih satu arti. Satu, yang Maha Kuasa akan membawa ciptaannya bangkit di hari kiamat nanti, sebagaimana dinyatakan di Al-Quran. Juga Ia mengirim utusan kepada hambanya, dalam Al-Quran juga diterangkan. Terus mengutus hambanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang terakhir, Dia mengirimkan bantuan kepada hambanya untuk membutuhkan dan membantu orang-orang yang berdosa dengan menerima taubat mereka. Itu Al-Ba'is. Ada Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is yang kita bahas pada pelajaran Aqidah Akhlak di semester 2 ini. Kemudian hikmah. Hikmah apa? Hikmah dari Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kamu baca itu. Kelihatan ya? Hikmahnya, Al-Muhyi memahami kehidupan secara hakiki, bahwa Allah Maha menghidupkan secara hakiki. Terus kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Juga kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan, keberadaan hidup, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan, menjaga dan melestarikan kehidupan alam secara baik. Allah menghidupkan itu menghidupkan manusia dan makhluk lainnya, juga menghidupkan makhluk yang ada di dalam bumi. Contohnya cacing ya dihidupkan, menghidupkan juga tumbuh-tumbuhan seperti pohon, itu ada pohon. Yang menghidupkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makhluk sebagai manusia hanya berhak menanam, tapi yang sesungguhnya menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan semua makhluknya. Itu hikmah daripada Al-Muhyi dan Al-Mumit dan Al-Ba'is. Paham ya? Geser, maju. Kemudian hikmah berikutnya Al-Mumit. Al-Mumit. Tadi apa artinya Al-Mumit? Allah Maha mematikan. Tadi menghidupkan dan juga mematikan. Kalau Allah sudah berkehendak, kita tidak boleh alasan cabut. Bisa betul tidak? Tidak bisa atau tidak boleh. Sekali Allah berkehendak, tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Kalau sudah kehendak Allah. Tadi satu, mengekang supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Diberi pelonggaran waktu di dunia, kemudian dimatikan, itu namanya diberi kelonggaran. Menegakkan amal maklum nahi mungkar supaya di dunia berbuat baik, ada keburukan supaya dicegah. Terus mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Artinya tidak memperbanyak amal kebaikan
kebaikan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selalu mengingat kematian, bahwa orang hidup pasti tidak ada orang yang hidup tidak ada kematian. Ada kehidupan, ada kematian, ada kesenangan, ada kesedihan. Terus memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah, bahwa hidup ini hanya untuk sarana beribadah kepada Allah, karena di dunia ini tidak kekal. Hidup di dunia tidak kekal. Dunia adalah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Betul? Terus selanjutnya, hikmah dari al-ba'is, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Sadar gak kalau kamu nanti akan mati? Sadar orang? Sadar gak? Sadar. Terus beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Amal yang baik sebanyak-banyaknya ketika masih hidup di dunia. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Hidup kita harus bersemangat dan juga membantu orang lain untuk berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum nas. Kalau bisa, hidup kita ini supaya bermanfaat untuk orang lain. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, semangat juang yang membara, keimanan yang kuat, semangat hidup yang benar, ilmu yang luas. Terus nomor 5, selanjutnya optimis dan tidak putus asa. Jadi hidup itu jangan apa? Minder. Harus optimis, semangat. Wah, saya nanti harus bisa. Harus bisa, pasti bisa. Itu namanya semangat, optimis. Yang terakhir, bangkit dari kegagalan. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Belajar dan belajar, nanti kamu akan bisa. Dan ada tugas saya bagi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 kerjakan dengan berdiskusi, kelompok 2, kelompok 3 juga itu dengan cara kamu baca dulu. Berkelompok. Nah, di tengah dulu, tidak tengah dia. Ini gambar apa? Kamu jawab. Ini gambar apa? Kamu jawab. Nah, ini Allah Maha menghidupkan. Itu masih bayi. Ini apa ini? Nah, salah satu ada yang menulis, kamu diskusikan. Ada yang menulis. Ini Allah Maha menghidupkan. Nah, yang baru lahir tadi. Nah, ini apa ini? Lihat dulu tuh, lihat. Ini anak yang baru lahir. Allah Maha menghidupkan. Apa ini? Allah Maha memberi kehidupan. Ini gambar apa nih? Kamu diskusikan. Buat pertanyaan. Siapa yang menghidupkan? Allah.
Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang membangkitkan? Allah. Paham? Dibuat pertanyaan. Tuh, siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu. Siapa yang menghidupkan? Ditulis membuat pertanyaan tidak bisa. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan bayi? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bawahnya apa itu? Siapa yang memberi kehidupan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kelompok 2. Sini. Mana? Siapa yang menghidupkan bayi? Bawahnya. Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kelompok 3. Gambarnya. Ya. Siapa yang maha menghidupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawahnya. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya setelah kita mempelajari, membaca, mengamati dan sebagainya dari pelajaran dari pembahasan al-muhyi, al-mumit dan al-ba'id, yaitu al-muhyi apa tadi? Allah maha menghidupkan. Al-mumit, Allah maha mematikan. Al-ba'id, Allah maha membangkitkan. Dari semuanya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita hidup di dunia ini lebih banyak berbuat kebaikan. Paham? Lebih banyak berbuat kebaikan. Semoga dengan pelajaran ini kita bisa meneladani, mencikapi dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri pada siang hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Guru
Dibilang.